Masalah pembulian ya kan? Pembulian. Saya jelaskan lagi. Karena saya pelakunya, jadi saya juga bisa untuk menghadapinya. Beda kalau saya dibully, mungkin saya tahu apa pencegahan, karena saya dulu pelakunya ya. Kita mungkin yang dibully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcastnya kita, namanya Kenal Sport. Oke, pada siang hari ini, sore ya, kita akan berbincang-bincang, ngobrol. Ada teman-teman kita lagi yang baru nih, ada Om Jivo dan Om Kapis, dan masih tetap bersama Om Rinto yang akan kita ngobrol-ngobrol tadi. Katanya tadi mau cari perak, Pak. mau Cari perak tadi. Mau cari jual ya, Pak. nggak cari sih, cari apa sih ini? Mana nih, kita ngobrol apa nih enaknya nih sore ini? Ya gini. Yang lagi hebohnya kalau kita lihat dari media ya Om ya, ini soal ngebully anak nih paling gimana Pak. Jadi kira-kira anakmu di sekolah itu aman-aman aja nggak Pak? Siapa tahu dengan media begitu akhirnya orang pada ngikut-ngikut anak di sekolahan atau di mana ikut pada ngebully. Karena kayaknya dulu saya pernah ngebully juga kayaknya Pak. Aku SMP pernah ngebully tapi ya nggak ketahuan ngebulinya. Jadi akhirnya bukan saya kena ditindak gitu, tapi teman-teman yang lain yang kena. Mungkin secara vulgar ya, walaupun cuma kita ikut-ikutan dari belakang. Ini Bukannya ada dulu pelakunya Pak. Nah, karena ini temanya sekarang masalah pembulian ya kan? Pembulian. Saya jelaskan lagi. Karena saya pelakunya, jadi saya juga bisa untuk menghadapinya. Beda kalau saya dibully, mungkin saya tahu apa pencegahan, karena saya dulu pelakunya ya. Kita mungkin yang dibully. Saya tanya Anda dulu ya. Jadi gimana? Cara masuk. Sebagai korban saya serahkan lagi kepada mantan pelakunya. Mantan pelaku. Bagaimana perasaan Anda? Ya, bagaimana perasaan suka dibully? Anda suka dibully gitu loh. Ketika dibully dan kenapa Anda lebih suka dibully daripada Alhamdulillah semasa sekolah nggak pernah dibully sih, alhamdulillah. Oh, berarti kita aja ngebully ya. Hanya sekumpulan onggok-onggok kalian ini yang biasa yang membuli. Nah, biasanya kan gini Om. Ya ngebully ini menurut saya kan fatal banget ya bagi mentalnya orang, apalagi masih anak-anak. Bahkan sampai yang Timothy ya itu bisa loncat loh dari ketinggian karena dibully terus sama teman-temannya, dan selesai kan akhirnya meninggal dunia. Gimana kalau terjadi dengan anak kita sendiri yang nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu keadaan mereka di sekolah seperti apa, tiba-tiba kita tahu ya mungkin dia sudah ngunci di rumah dalam kamar, mungkin dia punya masalah yang dipendam sendiri, kita nggak pernah tahu Pak. Nah gitu, kemungkinan bisa terjadi sama anak-anak kita atau teman-teman kita yang lain. Nah kan mungkin Om Jivo di rumah alhamdulillah aman-aman aja mungkin ya. Nah kalau aman-aman mungkin siapa tahu bisa berbagi tips buat teman-teman semua mungkin yang di luaran sana sampai di langit sana Om. Keluarganya Om Jivo itu seperti apa, mendidik anaknya seperti apa. Jadi Kalau saya didik anak itu gaya militer, Om. Jadi harus bangun jam 6 pagi, ya kan? Angkat besi, push up. serius Om? Iya. terus sebulannya jam berapa Pak? Jam 6 Pak. Sinyum anjing. Oh iya, subuhan dulu. Tidur nanti baru bangun jam 6, suruh push up, angkat besi, baru karateka. Ini kapan sekolahnya ya? Jadi saya juga lupa sebenarnya. Mau sekolah kapan? Jadi ketiga anak ini aman aja Om ya? Aman. Anak saya aman. Berarti Saya mungkin- semua belajar karateka sama mantan istrinya teman saya dulu itu. Atau mungkin karena Itu ini, taekwondo Oh, Pak. taekwondo ya, terbalik. Sorry. atau mungkin karena ini, karena kedekatan anak sama orang tua. Jadi kalau anak ada apa-apa di sekolah mungkin cerita sama orang tuanya, paling dekat sama bapak ya kalau laki-laki kan. Mungkin dia lebih nyaman sama bapaknya, ngobrol cerita apa gini. Tadi di mobil padahal si Om Kapis ini cerita nih anaknya sempat dibully, marah-marah, anaknya malah nggak mukul temennya. Jadi yang tentang pintunya.
Tutup pintunya, nggak komplain loh. Kalau komplain Pak, masuk loh itu Pak. Jadi gini Pak, apa kalau soal bully membuli ya, dulu saya sendiri waktu SD itu pernah dibully. Dan Ada kapan ini ternyata di situ. key-nya itu memang Sedih sekali saya. komunikasi orang tua dengan anak untuk membesarkan hati anak. Jadi memang ya seperti yang kita ketahui ya, teman-teman semua kan, kalau saya dulu tuh SMP sampai SMA kan teman-teman kan kalau apa kumpul keluar gitu kan. Kalau saya tetap stay at home karena memang tugasnya on call. Jadi memang ini di satu sisi memang dari apa merasa keterbatasan ya, karena kita tidak bisa bermain di luar. Tapi di satu sisi saya juga senang karena orang tua juga membesarkan hati anak-anaknya, di mana pada waktu itu saya sering dipukulin dan dibesarkan bahwasanya udah kalau memang bisa lawan, tapi kalau nggak bisa apa yang nggak usah lawan. Itu saya ingat SD itu saya setiap hari ditonjokin sama teman tuh. Oh, kita kan satu kelas Pak. Iya, namanya kan mungkin Om Budi tahu namanya Om A kan. Itu dia tuh karateka tuh dulu itu. Tapi jangan-jangan Om anak yang itu karateka malah dia ngebully. Nah, kalau soal anak, itu anak saya yang satu tuh, yang bungsu, itu memang mau dibully. Jadi dan hebatnya lagi nih anak-anak yang senior ini, kelas 4 nih mereka, itu membawa anak-anak kelas 1 ini satu persatu secara berkelompok, mereka membawa ke dalam satu ruangan tertutup. Nah, kenapa anak saya itu ya mungkin karena mengira udah situasinya tidak menguntungkan, akhirnya dia menandang pintu. Jadi biar suasana di dalam itu tidak berpihak ke satu pihak gitu. Jadinya suasana itu berubah gitu kan. Dan itu akhirnya anak saya tidak jadi dibully. Nah, berbeda dengan kakaknya. Kakaknya ini ternyata sering bully juga. Ya meskipun perempuan ya, meskipun perempuan, tapi bulinya ya seringnya biasanya kalau perempuan itu bukan fisik ya, biasanya bully secara verbal. Biasa sama teman-temannya kadang-kadang saling ini. Tapi ya saya udah ingatkan bahwasanya jangan suka membuli karena nanti akan berakibat ke mental teman-temannya. Karena terus terang bully itu tidak baik untuk mental yang dibully. Saya ambil contoh mungkin Timothy itu mungkin dibully, dan ketika dia itu tidak ada satu tempat buat untuk meluapkan buat bercerita dan untuk membesarkan hatinya untuk menghadapi situasi tersebut. Bagaimana menghadapi situasi tersebut? Apalagi almarhum kan kuliah, jadi dianggap udah bisa menghadapi sendiri. Padahal bagi para orang tua ya, anak itu dari masih bayi sampai tua tetap anak-anak bagi orang tua mereka masing-masing. Jadi ya kalau misalkan ya saya harap memang dilepas untuk kemandirian, tapi di satu sisi juga tetap dimonitor. Karena memang yang saya tangkap dari pola asuh orang tua saya adalah monitoring ke anak-anaknya itu tidak pernah lepas. Meskipun kami sudah rumah tangga mempunyai anak juga, itu tidak pernah lepas. Jadi tetap ditanyakan kabarnya tiap hari, ditanyakan sudah sholat belum, sudah makan belum, tetap ditanyakan. Nggak bosan tuh Pak? Orang tua nggak ada bosannya. Nggak ada bosannya. Anaknya bosan nggak Pak? Anaknya ya kalau masih remaja mungkin ngerasa kok nggak seneng apa sih, itu terlalu gini banget sih. Begitu kita udah jadi orang tua, kita merasa oh iya, maksud dari orang tua kita itu seperti ini, seperti itu. Berarti sudah tua lagi Pak? Iya, aku udah jenggotan. Sudah berumur. Kita tadi kan pernah satu SD ya, saya sama Om Hafiz ini pernah satu SD. Badan kami ini dulu, star geng itu apa namanya, kurus gitu ya, paling kecil, makanya dia dibully, saya juga dibully lah ya. Nah, akibat tadi dibully mungkin sebelumnya, begitu tumbuh SMP, akhirnya mulai nih
saya juga sempat ngebully perempuan gitu ya, teman kita yang mungkin dari sisi fisik kelihatan ya gimana gitu ya. Jadi tuh fisik itu mempengaruhi untuk dibully juga iya. Nah, saya kapoknya seperti apa? Ketika teman-teman dilaporkan ke guru, orangtuanya datang nih, dia ngelaporin ke orang tua, terus orang tuanya datang ke guru dan ngelaporin. Tapi nama saya nggak ada di situ, nggak dipanggil. Nah itu saya berhenti di situ, Pak. Tobat Pak, nggak berani lagi kebuli. Berarti Saya nggak berani lagi. berarti teman yang dibully ada sama diri Mon. Boleh nggak tahu siapa gerangan? Ya janganlah. Kemudian udah parah-parah banget sih, cuma ikut-ikutan aja ngolok dan segala macam. Tapi kayaknya seperti kasih di servis sama Om Budi, makanya Om Budi nggak disebut juga. Ya. Kayaknya servisnya mengerikan kayaknya. Waduh, kita dinamakan zaman SMP ya. Terus ya alhamdulillahnya kan kita ketemu lagi di satu sekolah di SMP. Akhirnya untuk fokus menjadikan orang nggak ada, kita fokus akhirnya bermain ya, main game ya kan. Kita berkumpul lagi nonton rame-rame. nonton apa itu? Main lima pakai SBI Pak. Ya itulah nonton yang rame-rame lah, kayak kawan aja Pak, cuma ya nggak sampai jauh banget. Main game apa ke SBI? Perasaan kan gue seringnya ke SBI deh nongkrongnya. SBA Suara Berbau Indah. Masih ada kah itu rusak dia? Nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. SBA udah pindah ya. Nggak ada. Nggak dulu. Bisa. Kalau Jiku bukan dibully, dia mau dikeroyok dulu. Zaman di SBI dia mau dikeroyok satu orang kan. Kami tuh datang tuh orang, saya panggil juga tim, anak-anak SMP juga. Udah, ini Jiku mau dikeroyok nih, saya infoin. Akhirnya datang juga nih. Tapi gentleman. Hadapin satu-satu kalau mau berani. Jangan mengkeroyokkan, kalau mengkeroyokkan teman-teman dari belakang semua. Akhirnya nggak ada yang berani. Biasanya lawannya anak SD tuh. SB 12 tuh. Mana itu? Orang luar nggak pakai seragam itu dia, mereka nggak pakai seragam. Ya kita ngumpul asik itu, teman-teman kita pakai baju sekolah, mereka mulai ganggu lah ya ceritanya kan. Akhirnya ya, mereka buat gara-gara ini, ya udah tatang balik aja. Oh, bully pernah terjadi sama kita dulu waktu Di SMP dulu. Biasanya SMP kelas 1. SMP ya kita ya. Ya, yang Roni dikeroyok di Siaga. Oh iya pernah. Iya. Yang dikeroyok itu siapa ya? Roni sama siapa? Itu Mikan ya? Yang dikeroyok siapa itu? Itu yang Almarhum lah ya. Oh iya, Kita almarhum ya. sama Roni yang dikeroyok. ya Kita posisinya sudah terlalu jauh Ya. gitu. Tiba-tiba belakang, iya kita udah naik mau kendaraan ya. Pukul-pukul, ternyata dipukul kan yang di belakang kita. Sempat pukul akhirnya kita datang, baru mereka Ya, bubar. ubah. Akhirnya kan Almarhum berarti ya? gara-gara perempuan aja Pak. salah satu Siapa teman itu? kita cewek. Iya tahu itu kan itu kan almarhum kan kalau ke siaga itu satu itu sudah. Kok enak betul nih sambil makan ya? Satu Dia melihat kan yang paling enak di bully itu siapa? Lihat dari fisik pasti Pak. Ngobrol di waktu itu posisinya kan badannya ya lebih dari kita lah ya, agak over lah ya daripada kita. Jadi mungkin gerakannya lambat, yang enak yang dibully dia. Jadi akhirnya dia yang didatengin sama anak-anak di wilayah itu. Seingatku dulu itu kalau nggak salah ya memang dipukul teman kita Santo itu baru Roni mau mukul Mera kalau nggak salah. Tapi karena kondisinya kita udah terlalu jauh waktu itu, ya lumayan jauh ya, itu kita selisihnya jauh. Kita sudah lihat kejadian yang baru kita mau datangin ternyata sudah bubar semua orang. Posisi saya di mana itu dia? Kok nggak Penonton, dikabarin ya? Penonton Pak gitu Pak. Penonton pendengar setia Pak Liwar. Dan beruntung dulu zaman SMA tuh kita punya teman tuh ya. Maksudnya teman-teman saya tuh zaman SMA itu meskipun ada yang peranakan Prancis, ada yang orang punya gajinya sampai waktu itu ketika itu ya hampir 3 digit. Itu di sekolah Ya mereka seperti biasa. so far biasa-biasa aja dan mereka tuh membuktikan dengan intelligence-nya, Iya. kepintarannya, dan mereka tidak ada pamannya Pak Penata, mereka antar jemput Pak. Ya, karena kan flexing ini kan baru mulai sebenarnya ada media sosial, akhirnya model flexing ya kan. Iya. Biasanya dimulai dari orang tuanya sih kayak gitu. Apa kalau kita sudah zaman kita nggak ada flexing. Kalau zaman kita sekarang flexnya beda mungkin Pak ya. Mungkin kalau kita flexingnya kan istri satu, itu kalau flexing benar. Namanya juga Superman ya kan. Istrinya 4, ya kan, gentleman, istrinya 3. Pak Budi, Real man 2. Pak Budi kemarin tuh kok janjian duduknya ya?
Apa pada cari posisi? kurang ajar. Biasa, duda itu seperti ini gitu. Kita kan duda begini, nah. Soalnya